surga atau dalam neraka. 2000 tahun yang lalu sudah disampaikan. Saudara-saudara yang terkasih, Pak Bomo ingatkan, jangan Anda coba-coba mencari ilah-ilah lain yang di dalam gua-gua banyak kalilawar-kalilawar. Atau orang Manado bilang banyak jok paniki. Kalau ngana bawa senjata angin, ngana masuk dalam gua, metembak tuh paniki, ngana makan, ya enggak apa-apa. Jangan ngana duduk di situ, ngana mau bertapa. Salabim, abra. Salabim. Itu Anda cari setan. Nanti ngana jadi setan, ngana nyada makan kalilawar. Setan yang makan ngoni. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Anda jangan bertemu dengan malaikat yang mengaku malaikat padahal adalah iblis. Kita buka dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Siapa? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dia tidak akan mengaku Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Dia akan menyebut nama ilah lain. Dia tidak pernah memanggil Adonai Hasem, Yeshua Hamas, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara, katakan dulu. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita langsung masuk dalam pengajaran. Ingat, anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan di malam hari ini mendapatkan firman kebenaran, Tuhan memberitakan kepada kita melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Dia menyampaikan kepada kita kabar yang baik, pengajaran yang baik. Tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dalam Keluaran 23 ayat 13. Tidak mengatakan membunuh orang. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-19, ampunilah. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-30, ampunilah. Kalau setan, balaslah, akulah. Karena dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah pembunuh. Pembunuh dalam arti apa? Bukan dia mematikan orang punya nyawa. Tidak, yang mematikan adalah Tuhan. Dalam kitab Ulangan 32 ayat yang ke-29. Anak-anak Tuhan, jangan kalian, jangan sampai kalian terpengaruh dengan setan-setan. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu malam hari ini saya akan memberikan penguatan iman bahwa firman Tuhan tidak diberikan kepada bangsa nabi-nabi palsu. Ya, ingat anak-anak Tuhan. Dan kalau ada orang mengatakan bahwa firman Tuhan datang kepada malaikat, jangan percaya. Ya, ingat, yang menipu itu adalah iblis dalam Yohanes 8 ayat 44. Yang dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblis pembunuh, maksudnya pembunuh begini. Ini jangan salah tafsir ya. Yang dikatakan pembunuh adalah dia membawa orang masuk dalam membunuh dalam keimanan. Oke? Dia bukan mengambil nyawa orang, Kak. Tuhan izinkan di dalam 2 Samuel. Oke? Tuhan izinkan. Tapi yang membunuh, yang mematikan adalah Tuhan. Coba saudara buka dalam Ulangan ya, tadi Bapak sebut ya. Ulangan 32 ayat yang ke-39. Silakan. Tuhan yang berhak. Baik, saudara-saudara yang terkasih. Untuk itu, Nabi tidak pernah ya, setelah Nabi sampai Nabi Maliaki selesai. Setelah itu, Tuhan tidak berbicara kepada umatnya selama 400 tahun. Setelah itu sudah selesai. Untuk itu 400 tahun kemudian lebih ya, setelah itu Tuhan datang dalam rupa manusia. Untuk itu Tuhan mengajarkan kepada kita anak-anak Tuhan, biarlah kita menabur benih-benih rohani yang baik kepada kita. Tidak pernah Tuhan mengajarkan yang buruk. Itu Tuhan salah. Yang suruh membunuh ya. Ingat, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sudah menggenapi firman-Nya. Di dalam hukum Taurat ada 613.
Disitulah Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 17, aku datang ke dalam dunia tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Saudara-saudara, kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan anak Tuhan, saya mau sampaikan bahwa di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 hingga yang ke-40, di situ firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang sama yang kedua sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia. Dan ayat yang 40, kitab semua sudah tergenapi ya, dalam semua kitab para nabi. Ayat yang ke-40, jadi sudah genap. Jadi 613 itu sudah digenapi, dan digenapi dalam Matius 11 ayat yang ke-28, 29, hingga yang ke-30. Ingat firman Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan. Katakan dalam Matius 24 ayat yang ke-35, 35. Langit dan bumi, ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ingat, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin, saudara. Oke, baik. Malam hari ini, setelah Bapak menyampaikan bahwa firman Tuhan tidak dinyatakan dirinya, menyatakan dirinya melalui nabi dan tidak melalui malaikat, dan dia sendiri menyampaikan firman Tuhan. Mari malam hari ini Pak Bom akan kasih penguatan iman buat anak-anak supaya mengenal kebenaran. Baik, kita baca dalam Matius 13. Ini anak-anak Tuhan ya. Matius 13. Matius 13, kita baca di ayat 24. Okay. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, kalau firman Tuhan mengajarkan kita yang benar. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya. Ini maksud daripada ayat ini, firman Tuhan diberikan kepada nabi atau rasul sendiri menyampaikan firman Tuhan. Tidak bertentangan dengan satu dengan itu. Ingat, tidak ada malaikat yang memberitakan firman Tuhan. Contoh, sekarang saya sampaikan. Yesus memberitakan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Perhatikan, Tuhan sendiri yang menyampaikan. Hal perumpamaan kerajaan sorga itu tentang benih yang baik, bukan suruh kawin 1, kedua, kawin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benih yang baik. Ya, firman Tuhan menyatakan yang baik-baik. Jangan membunuh, jangan kawin mengawin. Ya, tidak menjanjikan yang aneh-aneh ya. Oke, kita lanjut ke ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Siapakah musuh itu? Orang yang mengaku-mengaku firman Tuhan datang dari Tuhan. Padahal malaikat pembunuh, Yohanes 8 ayat 44. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Dia bawa firman Tuhan. Padahal pada waktu anak-anak Tuhan tidur, dia pergi ke dalam gua-gua yang gelap. Mencari bertemu dengan iblis dalam gua itu. Nih. Jadi, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu. Makanya Anda jangan heran, dalam dunia sekarang, lalang dan gandum akan tumbuh bersama-sama. Ya kan? Pada waktu menguning akan dipanen. Lalang akan dibuang, dibakar. Gandum akan diambil. Yang dibuang itu adalah yang tidak mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Jangan menjadi lalang ya. Kita baca ayat yang ke-37. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Bawa pulang. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Coba perhatikan. Orang Kristen disakiti, dia tidak pernah membalas. Gerejanya ditutup. Dia hanya buka tangan, menangis,
berseru kepada Tuhan. Dia tidak berontak. Itulah anak manusia. Amin, saudara. Ladang ialah dunia, beni yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Perhatikan. Ladang ialah dunia, beni yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Lalang yang diambil bibit dari dalam goa. Iblislah pembunuhmu. Yohanes 8 ayat 44. Dia akan menjadi jahat. Dialah si jahat ini yang mengaku dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah beritakan firman Tuhan melalui malaikat. Dia beritakan firman langsung kepada nabi. Dan dia sendiri menyatakan diri. Udah paham ya? Udah mulai paham ya? Dan itulah benih dari iblis adalah jahat, pembunuh. Yang bunuh maksudnya bukan dikasih matikan. Dia bunuh, memisahkan Anda dari kebenaran. Kita baca. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Anda yang pergi mengambil bibit dalam goa adalah anak-anak iblis, dan akan Anda dipisahkan. Amin, saudara. Hati-hati. Jangan salah memilih kebenaran. Jangan mendengar pengajar sesat, hamba-hamba palsu, guru-guru palsu. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu saudara jangan kaget bahwa ilalang dan gandum akan tumbuh bersama-sama. Kita buka dalam ayat yang 2 Korintus 11 ayat yang ke-13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang mengganjil jika pelayan-pelayan yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kita lanjut. Di dalam 2 Tesalonika, nanti Pak Bob jelaskan ya. Ayat yang ke-9 hingga yang ke-11. Perhatikan sampai ayat yang ke-11. Ini orang yang menyatakan dirinya sama dengan Tuhan ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerja iblis dan akan disertai rubah-rubah perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rubah-rubah tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah ini. Jadi kalau ada orang yang menyatakan dia dapat firman Tuhan dari malaikat, dia akan seakan-akan dia ini sama dengan Tuhan. Ikutlah Tuhan, sebut nama saya juga. Apakah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ada memberitakan firman Tuhan kepada malaikat? Hai umatku, akulah Nabi Musa, percayalah kepada Allah, ikutlah aku, sebut namaku, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan percayalah Musa sebagai Nabi yang kau utus. Ada untuk menjadi pengikut Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Tidak ada. Hati-hati. Tidak ada nabi yang menyamaikan. Dari kitab Kejadian, Nabi Musa ditulis 1440 tahun sebelum Masehi. Yosua dan selanjutnya Daniel terus tidak pernah dia menyamakan dirinya sama dengan Tuhan. Hanya satu,
Yesus, Yohanes 14 ayat yang pertama. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Hanya Yesus, karena dialah sang firman. Haleluya, di rumah katakan amin, amin, haleluya. Untuk itu Yesus menyampaikan di dalam Matius 7 ayat yang ke-15. Matius 7 ayat yang ke-15. Hal-hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyawar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya toh? Mereka datang sebagai domba, padahal mereka serigala buas. Hati-hati, saudara. Kita baca dalam Titus. Sebelum saya baca dalam Titus, ingat nabi-nabi palsu dari luar dan dari dalam gereja, pengajar sesat juga banyak. Hati-hati ya. Ada orang ngaku hamba Tuhan. Dia mencari kekuatan gelap dalam gua-gua yang gelap. Ada. Hati-hati. Sudah dinubuatkan. Hati-hati ya. Untuk itu saudara-saudara, kalau Anda lihat hamba Tuhan yang macam begini, Anda was-was ya. Kita baca dalam Roh. Yang suka adu-adu ya, bikin-bikin orang anak-anak Tuhan bertengkar ya. Hati-hati. Peringatan, perhatikan, peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kau terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nih, orang-orang yang guru-guru palsu, tidak tahu firman Tuhan, mereka bawa Alkitab, mereka mengajar kayak mereka punya iman, katanya imannya, padahal dia tidak imani, dia berbicara Alkitab, padahal bukan imannya. Itulah guru-guru palsu, termasuk nandar, bola-bola, bili-bili, bolo-bolo. Agamamu apa, nandar? Itulah guru-guru palsu. Ustadz Kaidama Donikan, Aditya Talang Air dan rombongan, semuanya orang-orang munafik, guru-guru palsu. Imani saja iman. Yang menantang Pak Bombong, kalianlah guru-guru palsu. Hanya mencari perut kalian, mengenyangkan perut kalian untuk menjual-jual Alkitab, menjelekkan Alkitab. Untuk itu anak-anak Tuhan, saya ingatkan anak-anak Kristen, tidak usah bertanya Alkitab di channel mereka. Keluar. Kalau Anda berbicara Alkitab, undang mereka di channel Kristen. Mutiara jangan dibuang ke dalam mulut babi. Babi, mulut busuk. Jangan. Untuk itu Bapak menyampaikan dalam Titus 3. Bapak menyampaikan dalam Titus 3 ayat yang ke-10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Ulang, baca ulang. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Seorang bidat, nandar kau orang bidat. Saya katakan, pakai Kaidama, Anda bidat. Karena Anda imani ajaran lain. Kenapa? Anda bahas Alkitab. Anda seorang bidat. Bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen yang mengajarnya salah, dia keliru. Kalau Anda tidak imani kekristenan, Anda seorang bidat. Makanya Anda suruh Pak Bobong ke channel Anda.
Terserah kalian. Pak Bom tidak pernah mau membuang mutiara dalam mulut babi. Mending saya makan daging babi. Enak. Aneh-aneh ya. Daripada saya buang mutiara. Aneh-aneh aja. Kalau saya ada mutiara, saya kasih istri saya dong. Mutiara dari Sorong, dari Papua bagus, dari bau-bau juga bagus. Mutiara hitam dari Sorong. Ngapain saya membuang ke mulutnya adik talang air? Kalian kalau bertanya Alkitab, masuk ke channel Kristen. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-10. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Mari saudara kita baca sama-sama. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Hati-hati, jangan Anda menerima saksi Yehova datang ke rumah Anda. Jangan Anda menerima dia. Usir dia. Karena mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang keliru. Paham ya? Jauhi mereka. Matius 10 ayat 14. Bebaskanlah kakimu daripadanya. Saksi Yehova. Orang yang tidak mengakui dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan Anda coba-coba menerima dia di dalam rumah Anda. Anda akan menjadi orang yang sangat keliru. Amin, saudara. Dalam Galatia 1 ayat yang ke-8. Apabila ada orang datang memberitakan firman kebenaran, malaikat sekalipun mengatakan bahwa Yesus yang lain, ajaran yang lain. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kamu tinggal dalam kebenaran, kamu anak-anak Allah. Kalau Anda yang memberitakan firman Tuhan, Anda keluar, Anda bukan anak-anak Allah. Amin, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja, kita buka dalam 1 Raja-Raja. Satu Raja-Raja 18 ayat yang ke-26 hingga yang ke-27. Perhatikan di sini. Ini tentang Nabi Elia ya. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal. Daripada sampai tengah hari katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sebab itu mereka menjingkat-jingkat di keliling mesbah yang dibuat mereka itu. Bahwa waktu itu tengah hari Elia mulai mengejek mereka katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah atau ilah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Di sini ayat mengatakan bahwa Nabi Elia mengejek penyembah-penyembah ilah-ilah lain, bahwa mereka tidak punya mujizat. Amin, saudara. Untuk itu, saudara-saudara, Anda anak-anak Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang sudah diberikan kuasa, jangan takut, jangan getar. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-4, Anda diberikan kuasa mengalahkan nabi-nabi palsu. Dalam 1 Korintus 12 ayat ke-8 dan 9, anak-anak Tuhan telah menerima nubuatan, kasih karunia, 9 karunia itu. 9. Begini kan 4, oh? 9 begini. Untuk itu anak-anak Tuhan, selain anak-anak Tuhan, mereka tidak punya mujizat, mereka tidak punya kasih karunia. Ingat anak-anak Tuhan, kalian anak-anak Allah telah diberikan kasih karunia, diberikan kuasa. Yohanes 1 ayat 12, Yesaya 11 ayat yang kedua.
Roh Tuhan ada padamu. Roh hikmat, roh pengertian, roh keberkasihan, roh takut akan Tuhan, semua sudah diberikan. Untuk itu, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 26-27, Nabi Elia menertawai, mengejek. Hei kau, dul, yang kau sembah, mana Tuhanmu? Mana? Mana mujizatmu? Hello, tunjukkan. Nabi Elia yang ditulis 1 Raja-Raja oleh Nabi Yeremia. Yeremia sudah menulis, mengatakan bahwa Nabi Elia sudah mengejek nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang menyembah ilah-ilah lain. Tidak ada mujizat satupun. Ingat ya, anak-anak Tuhan, saya percaya dalam nama Yesus, semua sudah mengalami mujizat nubuatan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Dia mau katakan, amin. Amin, kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Masing-masing anak Tuhan diberikan 9 karunia. Amin, saudara. Ingat, anak-anak iblis, merekalah keturunan ular beludak. Mereka tidak punya mujizat. Mereka hanya menunggu kematian kekal. Kalau Anda malam hari ini tidak sadar, bertobatlah. Matius 3 ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Saya percaya saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita. Kita semua sudah dipilih, sudah ditentukan, sudah diselamatkan dengan janji-janji. Kalau mereka ular beludak, tidak diselamatkan. Untuk itu firman Tuhan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-51. Inilah orang-orang Farisi dan Saduki, orang-orang yang keras kepala. Sebelum saya tunjukkan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51, dalam Yesaya 48 ayat yang keempat, keras tengkuk, keras kepala batu, itulah anak-anak orang yang tidak mengenal Tuhan, keras tengkuk. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 7. Ayat yang 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersudat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Bukan sunat yang kau putih titik dipotong, tapi hatimu. Buka hati untuk jamahanmu, ku berserah penuh di hadiratmu. Yesus, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita, sudah jelas kalau orang yang tidak menerima firman kebenaran Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, oh selesai Anda. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati, bukan sunat tubuhmu, dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Pertanyaan saya, habis sunat telinga, potong telinga? Tidak. Ingat, anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan. Setelah firman Tuhan diberitakan, Rasul Paulus pun katakan, aku tahu. Paulus tahu, Paulus berbuat. Anak-anak Tuhan bisa berbuat.
Di rumah katakan amin. Haleluya. Aku tahu bahwa sesudah Paulus, sesudah rasul-rasul, akan muncul serigala buas. Setelah tahun 90 Masehi dan Paulus, mereka murid-murid Yesus akan mati, dan di situ akan muncul rasul-rasul yang akan mengaku nabi-nabi palsu akan muncul. Serigala buas. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 20. Ayat yang ke-29. Hingga yang ke-30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Benar enggak? Termasuk nandar Matius 40. Sejak kapan ada Matius 40 nandar? Kitab Matius 40 dan kitab Yesemia. Sejak kapan ada di Alkitab? Halo? Serigala buas. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes mengatakan bahwa di dalam Wahyu 2 aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Mereka itu pendusta. Ustadz Kainama, Pandai Kainama Donitan, dan semua. Minta maaf saya sebut nama Anda, karena Anda suka bahas-bahas Alkitab. Kalian pendusta, segala pendusta. Tidak ada Matius 40, tidak ada Yesemia, tidak ada. Bom hadir. Bukan seperti khotbah yang lain di gereja. Tidak. Saya khotbahnya pengajaran. Untuk anak-anak Tuhan, semakin kuat iman kalian. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak layak memberitakan firman Tuhan. Orang yang tidak pernah dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka lah anak-anak setan, berburu dalam gua-gua yang gelap. Amin, saudara. Jangan dengar mereka. Mereka adalah iblis berkedok tubuh manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Ingat anak-anak Tuhan, mulai saat ini, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat. Anda kalau pernah meninggalkan Yesus, terus Anda masuk kembali, berarti Anda memang murid Yesus. Tuhan tetap setia. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 dan 20, Tuhan setia untuk Anda. Kita baca dalam 1 Timotius 1. Satu Timotius 1 ayat yang ke-6 hingga yang ke-7. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Perhatikan di sini. Hello, anak-anak yang dari seberang tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti hukum Taurat. Dengarkanlah firman Tuhan yang sudah ditulis 2000 tahun lalu. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Mereka tidak mengerti hukum Taurat, mereka tidak mengerti firman Tuhan kebenaran. Mereka menuduh kami Kristen tidak mengerti kitab Yahudi, sedangkan mereka tidak bisa membuktikan kitab-kitab Yahudi. Mana mereka tidak mengerti? Apa itu Abia? Apa itu Imam?
Anda mengerti, saudara? Kalau Anda mengimani sebelah, Anda jangan mengajar kami. Kamilah yang tahu itu. Sadarlah, Nandar. Sadarlah Ustadz Kain Nama yang saya hormati. Sadarlah Aristo, Donita, Aditya, Talang Air, dan teman-teman semua. Zuma apalagi. Anda imani iman Anda. Teruskanlah. Anda mendapatkan hidayah dari Tuhan Anda. Silakan. Berjuanglah dengan hidup Anda. Jangan engkau berkata pembohongan yang Anda tidak memahami. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah Akulah aku. I am who I am. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dalam Amsal 14 ayat 12. Banyak orang mengaku mengikuti Tuhan, tunjukkan saya jalan yang lurus. Mereka berjalan yang lurus, atau ujungnya adalah maut. Amsal 14 ayat yang ke-12. Amin. Sedangkan Yesus katakan, akulah jalan, akulah air. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang nabi bisa berkata, akulah jalan. Tidak ada satu ayat pun dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada. Matius 24 ayat yang ke-24. Kita mulai di penghujung. Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hati-hati saudara-saudara. Hati-hati dengan nabi-nabi palsu, dengan hamba-hamba yang palsu. Mengajar yang salah, hanya mencari. Dengan mencari kekenyangan. Roma 16 ayat 17-18. Mencari dan memberikan kesembuhan. Ada yang memberikan penyembuhan dalam nama Yesus. Ada. Hati-hati. Tapi dia mencari kekayaan. Ada yang menyembuhkan, dia agama lain, dia ambil ilmu di tempat lain, baru dia menjadi orang Kristen. Hati-hati, ada. Di Amerika ada. Dia orang Kristen, Kristen. Tapi ajaran mana? Dia bisa terbang. Hipnotis dia belajar. Belajar sihir. Ada. Kita baca dalam Matius 7 ayat yang ke-5. Matius 7 ayat yang ke-15 ya. ke-15. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat dalam Matius 7 ayat yang ke-15, jelas di sini akan timbul nabi-nabi palsu yang mengaku bahwa dia mendapatkan firman Tuhan dari malaikat. Tidak ada. Firman Tuhan diberikan langsung dari Allah. Tuhan yang menyampaikan firman-Nya langsung kepada para nabi, tidak melalui malaikat. Jadi kalau ada malaikat yang menyatakan bahwa dia membalas firman, kita buka dalam Galatia 1 ayat yang ke-8. Kita kembali ya. Pak Bobo mengingatkan. Galatia 1 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Orang yang menyatakan bahwa firman Tuhan dia dapat yang berbeda dengan Injil yang kita terima, terkutuklah dia. Yang mengatakan Matius 40, terkutuklah Anda. Bukan saya mengutuk, firman Tuhan yang katakan. Anda katakan kitab Yesenia, padahal tidak ada kitab Yesenia. Anda orang terkutuk.
Anda mengatakan Matius 40, Anda pelintir-pelintir Alkitab, Anda orang terkutuk, bukan saya menyatakannya. Yang di rumah katakan amin. Hosana, Hosana bagi kemuliaan Allah. Anda bukan termasuk anak-anak. Anda orang yang terkutuk. Bukan saya mengatakan. Firman Tuhan. Jangan Anda mempelintir-pelintir firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab sudah menyatakan dalam Matius 24. Dalam Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lukas 21. Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Wahyu 21 ayat pertama. Lalu aku melihat dari langit yang baru dan bumi yang baru. Langit pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ingat, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Amin, saudara-saudara. Firman Tuhan tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Nandar dan teman-teman, saya ingatkan kepada kalian. Firman Tuhan sudah katakan, kalian jangan mempelintir-pelintir Alkitab. Kalian akan menerima siapa yang menabur. Dalam